Tapi kalau Al-Quran belum ada sampai sekarang Al-Quran yang palsu, Pak Pendeta. Bagi teman-teman mungkin pernah mendapatkan broadcasting atau info-info tersebar mengenai Quran palsu buatan non-muslim dengan isi surat seperti Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas soal Umi Rifa, yang mana dia menjawab pertanyaan dari Pak Esra Soru. Pak Esra Soru memberikan pertanyaan atau tantangan, karena kamu tuduh bahwa Kristen katanya Alkitabnya palsu. Sekarang buktikan mana yang asli, siapa yang tulis, di mana menulisnya, tempatnya, tahun berapa. Nah, menjawab pertanyaan ini, Umi Rifa dengan konyol, polos, dan ketidaktahuannya, dia bilang bahwa bukan saya yang harus membuktikan itu, sebab yang mempercayai Injil palsu itu Kristen, bukan Islam. Lah, kok bisa kayak gini? Kok bisa sekarang dibalikin karena udah nggak bisa jawab? Kita denger aja videonya, guys. 6 pertanyaan dari Pak Pendeta Esra Soru saya akan jawab satu kali jawab untuk semua pertanyaan Pak Pendeta. Jadi begini Pak Pendeta, yang mempercayai bahwa Injil itu bisa dipalsukan justru umat Kristen sendiri Pak Pendeta, dengan mempercayai ada Injil palsu seperti Injil Barnabas, Injil Filipus, dan juga Injil Maryam dan Injil Thomas. Nah, dengan begitu secara tidak langsung kalian telah mengkonfirmasi bahwa ternyata Injil memang bisa dipalsukan. Ya, dalam jawabannya Umi Rifa tidak mau membuktikan di mana Injil yang asli menurut versi dia, tapi justru mengatakan bahwa yang percaya Injil palsu itu sebenarnya orang Kristen. Dan ini logika yang benar-benar payah yang ditunjukkan oleh Rifa. Kenapa saya bilang payah? Karena masa membuktikan Injil palsu dengan menunjukkan bahwa ada Injil Thomas, Injil Barnabas, Injil Filipus, Injil masa kecil Yesus, ini Injil palsu yang dipercaya oleh orang Kristen. Ya jelas kami percaya bahwa itu Injil palsu. Kenapa? Karena Injil yang tersebut itu, yang Thomas dan lain-lain, itu isinya semua bertentangan dengan Injil asli yang saat ini kami pegang. Kami memegang Injil yang asli, maka kami bisa menentukan bahwa Injil-Injil itu palsu karena isi di dalamnya bertentangan dengan Injil yang kami pegang saat ini. Jadi kalau kamu mengatakan bahwa Injil yang kami pegang palsu, maka mana Injil yang asli? Jangan-jangan kau berpikir bahwa Injil Barnabas, Injil Thomas, Injil Filipus itu adalah Injil yang asli. Sedangkan itu sebenarnya adalah Injil yang palsu. Makanya kenapa Nandar suka kutip, bener kan? Bagaimana banyak-banyak polemikus Islam mengutip Injil-Injil palsu itu untuk menyerang Kristen. Sekarang logika berpikirnya berarti Anda percaya yang palsu, yang asli nggak Anda percaya, benar nggak? Pembuktian Anda, pembuktian kamu itu Rifa, itu jelas-jelas pembuktian yang sangat-sangat halu. Dengan mengatakan bahwa Kristen Injilnya palsu, tapi kamu tidak bisa membuktikan bahwa Injil yang asli mana. Jika kamu berpikir bahwa Injil palsu adalah Injil Thomas dan lain-lain, maka kamu sedang mengakui bahwa Injilnya orang Kristen benar-benar asli. Udahlah, kalau mau debat masalah keaslian Injil dan kepalsuan Injil, kamu tidak akan pernah mendapatkan bukti bahwa Injil yang kami pegang adalah palsu. Yang kedua, kamu dengan PD-nya mengatakan bahwa Injil bisa dipalsukan. Sedangkan kitabmu, Al-Quranmu tidak bisa dipalsukan sama sekali. Tapi kalau Al-Quran belum ada sampai sekarang Al-Quran yang palsu Pak Pendeta. Dengan demikian maka Anda menang berargumentasi. Karena kitab Anda nggak bisa dipalsukan, kitabnya Kristen terbukti bisa dipalsukan. Karena ada Injil palsu, Filipus, Thomas, dan lain-lain. Logika berpikir seperti ini sebenarnya sedang menampari dirinya sendiri. Karena menurut Zulfan, dengar baik-baik. Bagi teman-teman mungkin pernah mendapatkan broadcasting atau info-info tersebar mengenai Quran palsu buatan non-muslim dengan isi surat seperti surat wasaya, tajasud, mukata, dan lain sebagainya. Nah, jika teman-teman pernah mendengar info yang demikian, ternyata itu bukan info yang simpang siur. Dan memang ada faktanya mengenai surat-surat palsu tersebut. Nah, ini adalah tampilan dari website Quran palsu ini. Dan mohon maaf, saya tidak bisa memberikan linknya.
Kita lihat di sini ada 12 surat yang telah mereka produksi dengan surat Al-Hayat yang terbaru di antaranya. Nah, ternyata menurut Zulfan ada Quran palsu atau Quran KW menurut Zulfan loh ya, bukan saya mengatakannya. Kenapa bisa KW? Karena ada orang yang mencoba membuat Quran seperti Quran yang ada tetapi isinya bertentangan dengan iman kepercayaan Quran yang benar. Makanya kenapa dia tulis hati-hati Quran palsu sembah Dajjal. Nah, ini Quran palsu karena sembah pada Dajjal. Dia juga menulis review Quran palsu. Nah, yang asli versus yang palsu. Ya kalau begitu berarti sama aja dong. Ada Injil asli yaitu yang dipegang orang Kristen dan ada yang palsu, Injil Barnabas dan lain-lain. Yang asli Yesus disalibkan, yang palsu bilang Yesus diganti oleh Yudas. Nah, ternyata di Quran pun begitu. Ada yang asli yang sekarang dibaca oleh Zulfan, yang dibaca oleh Umi Rifa, tapi ada palsu yang KW. Mirip tapi beda isinya. Jadi jangan pakai standar itu untuk mencoba berargumen, Umi Rifa. Itu hanya kelihatan banyol dan kelihatan Anda nggak tahu tentang kitab Anda sendiri. Yang ketiga, Rifa tidak merasa bertanggung jawab untuk membuktikan dan mencari Injil yang asli yang katanya hilang. Karena apa? Karena dia sudah punya kitabnya sendiri. Oh iya, mencari Injil yang asli itu bukan tugas kami, karena bagi kami sudah cukuplah Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kami sudah mempercayai bahwa memang ada Nabi terakhir, yaitu Muhammad SAW, yang memberikan kabar dengan Al-Quran, kitab suci terakhir, sebagai penyempurna kitab sebelumnya. Lah, gimana sih orang ini cara berpikirnya? Dia tuduh Injil yang dipegang orang Kristen itu palsu, tapi dia tidak mau membuktikan mana Injil versi aslinya. Kan ini konyol, guys. Malah yang lebih anehnya lagi, orang Kristen yang disuruh cari Injil yang asli. Karena Kristen yang percaya Injil palsu. Ini bukan argumentasi. Ini namanya lempar batu sembunyi tangan. Karena udah nggak tahu, nggak bisa membuktikan, akhirnya ya cari alasan ngeles supaya nggak dikejar-kejar soal itu. Bener gak? Contohnya, si Rifa ini tuduh suaminya selingkuh. Tapi dia nggak mau membuktikan bahwa suaminya selingkuh. Justru dia mengatakan bahwa karena kau yang selingkuh, maka kamu yang harus membuktikan bahwa kamu selingkuh. Bisa nggak cuy? Ya nggak bisa dong. Contohnya lagi, dia menuduh anaknya mencuri uang 2 juta. Anakku, kamu mencuri uang 2 juta kan? Anaknya bilang, Mama buktikan, Mama jangan hanya menuduh saya. Kemudian mamanya bilang, ya enggak dong, bukan saya yang harus membuktikan kamu mencuri. Kamu yang harus membuktikan bahwa kamu mencuri. Memang ada kayak gitu. Di sistem peradilan dimanapun nggak ada kayak gitu. Yang ada ketika engkau menuduh seseorang, maka engkau harus membuktikan tuduhan itu. Kalau tidak, maka itu adalah fitnah. Dan fitnah berdosa. Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi Umi Rifa jangan asal fitnah Kristen. Kamu mau fitnah Alkitab Kristen palsu, buktikan dulu mana yang asli. Nggak akan pernah kamu bisa menunjukkan HP KW kalau kamu nggak punya versi aslinya. Dan saya yakin kamu nggak akan pernah bisa membuktikan. Karena apa? Karena Injil asli versimu itu hanya ada di halusinasi. Bangun, jangan terus-terusan berhalusinasi. Oke? Sebenarnya dasar pemikiran si Rifa ini didasarkan pada Matius pasal yang keempat ayat 23. Nah, Pak Pendeta, kalau boleh saya bertanya juga, ketika Yesus membicarakan Injil kepada orang Yahudi, itu mana Injil by Yesus? Saya yang bertanya, Pak. Dikatakan di situ, Yesus berkeliling dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Nah, menurut dia kok bisa? Injil kan ditulis setelah Yesus naik ke surga. Lah kenapa ketika Yesus hidup dikatakan di situ ada Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah? Berarti jika logikanya seperti itu, ada Injil yang asli yang diberitakan Yesus. Benar nggak? Dan statement ini hanya statement yang dikeluarkan orang yang tidak tahu apa-apa tentang Injil. Coba kita akan bahas dalam Lukas 4 ayat 16.
Dikatakan ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi Yesus mengklaim dirinya, menyatakan pada banyak orang bahwa dirinya itu sudah menggenapi nas yang ia baca. Yesaya 61 itu bercerita atau menyampaikan nubuatan tentang Yesus. Dan Yesus mengatakan bahwa ini sudah digenapi ketika saya membacakan nas tersebut. Yesus ingin memberitakan kabar baik bahwa Mesias yang dinantikan selama ini sudah datang, yaitu dirinya. Dan inilah kabar baik. Dalam bahasa Yunaninya jelas ini adalah Injil. Injil adalah kabar baik tentang keselamatan yang dibawa oleh Yesus. Jadi kalau kamu cari kitab Injil yang dibawa Yesus dari surga ke dunia, jelas itu nggak ada, cuy. Kabar baik itu yang namanya Injil, bukan kitab. Paham? Itulah kenapa saya bilang orang yang memakai dasar ayat ini untuk menyatakan ada Injil asli yang hilang, ini jelas orang yang nggak tahu apa-apa soal Kristen, soal Injil dan sejarah. Makanya penting belajar sejarah, jangan kepercayaan itu di luar sejarah. Nanti pasti kamu akan pusing sendiri. Inilah, mudah-mudahan ini bisa meluruskan apa yang menjadi pemikiran kolotnya dari Riva, dan kita semakin belajar kebenaran. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo di sini. God be with you all.